Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai force, torsi, and strain measurement. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan kelompok 1 yaitu ada Abel Raza Fatriasa atau aku sendiri, Agung Setiabudi, Arik Muhammad Rafi, Arianda Rahmat, dan Ben Ganendra. Pertama ada introduction. Pada bab 10 ini akan mempertimbangkan metode lain untuk mengukur gaya dan torsi dan menghubungkan metode ini dengan pengukuran regangan dasar dan analisis tegangan eksperimental. Gaya direpresentasikan secara matematis sebagai vektor dengan titik aplikasi. Secara fisik, itu adalah dorongan atau tarikan yang diarahkan. Menurut hukum kedua Newton tentang gerak, seperti yang ditulis untuk partikel bermassa konstan, gaya sebanding dengan produk massa dan percepatan. Dengan demikian, F sama dengan 1/GC dikali M dikali A. Barat, suatu benda adalah gaya yang diberikan pada benda tersebut oleh percepatan gravitasi, sehingga F sama dengan W sama dengan mg per GC. Torsi direpresentasikan sebagai vektor momen yang dibentuk oleh perkalian silang dari vektor gaya dan radius. Pada gambar di bawah, torsi yang diberikan gaya F terhadap titik 0 adalah R kali F sama dengan R kali F kali sin theta. Mutlak R kali mutlak F dikali sin theta. Selanjutnya adalah mass balance measurement. Oke, melihat skema keseimbangan analitik pada gambar di samping, lengan keseimbangan berputar pada titik tumpu pada titik O. Pada hal tersebut juga digambarkan posisi tidak seimbang dan yang dilebihkan. Ditandakan dengan lambang flux, titik G menandakan pusat gravitasi lengan, dan DG menandakan jarak dari 0 ke titik ini. WB adalah beban lengan keseimbangan dan penunjuk. Saat W1 sama dengan W2, flux akan menjadi 0. Dan beban lengan keseimbangan tidak akan mengaruhi pengukuran. Sensitivitas keseimbangan adalah pengukuran angular displacement flux per unit ketidakseimbangan dalam beban W1 dan W2. Hal-hal ini dirumuskan menjadi S sama dengan flux per W1 min W2 sama dengan flux per delta W. Ketergantungan fungsional sensitivitas ini terhadap besar dan massa keseimbangan dapat dirumuskan menjadi S sama dengan L per WB dG. Hal ini didapatkan ketika mendekati titik equilibrium di mana W1 sama dengan W2, S menjadi flux per delta W atau L per WBdG ditambah 2WdB. Apabila suatu keseimbangan digunakan untuk penentuan massal, dapat terjadi error apabila tidak dilakukan penyesuaian terhadap gaya apung udara di sekitar sampel. Error-error ini dapat dikoreksi dengan menggunakan analisis W1 sama dengan rho U min rho A kali VU, W2 sama dengan rho S min rho A dikalikan VS, di mana rho U adalah densitas yang tidak diketahui, rho S densitas beban standar, rho A densitas udara sekitar, VU sama VS adalah volume yang tidak diketahui dan volume beban standar. Beban sebenarnya untuk beban tidak diketahui dan beban standar adalah WU sama dengan rho U dikali VU, WS sama dengan rho S dikali VS. Ketika W1 sama dengan W2, hasilnya adalah WU sama dengan WS dikali 1 ditambah rho A per rho S dikali rho S min rho U per rho U min rho A. Untuk densitas sampel yang lebih rendah dari densitas beban standar,
Error gaya apung dalam pengukuran beban dapat memiliki nilai yang sangat relatif besar. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai elastic element for force measurement, di mana elastic element ini sering digunakan untuk memberikan indikasi besarnya gaya yang diterapkan melalui pengukuran perpindahan, di mana pegas sederhana itu menjadi contoh transducer untuk perpindahan gaya di jenis ini. Nah, dalam hal ini gaya yang diberikan untuk pegas ini adalah F sama dengan K dikali Y, di mana K di sini merupakan konstanta pegas dan Y di sini merupakan perpindahan dari posisi setimbang. Nah, di samping terdapat satu gambar. Nah, di sini merupakan gambar batang sederhana. Nah, pada gambar ini gaya yang diberikan itu memiliki rumus F sama dengan A dikali E per L kali Y. Nah, di mana dalam hal ini A tersebut merupakan cross-sectional area atau area permukaannya. Lalu L-nya itu ada panjangnya, dan E-nya itu modulus Young. Lalu selanjutnya ada gambar dari balok cantilever, di mana pada balok ini didapatkan gaya pembebanan melalui rumus yang di samping, di mana F sama dengan 3E kali L per L pangkat 3 kali Y. Nah, di mana L di sini merupakan L di sini merupakan momen inersia balok terhadap sumbu sentroidal dalam arah defleksi. Salah satu dari 3 perangkat tersebut digunakan sebagai transducer gaya. Next. Nah, untuk selanjutnya perangkat elastis lainnya itu sering digunakan untuk pengukuran gaya ialah cincin tipis yang ditunjukkan pada gambar yang di samping ini, di mana hubungan defleksi gaya untuk elemen elastis ini ialah dirumuskan pada rumus yang di samping, di mana D merupakan diameter luar ring dan I-nya merupakan momen inersia terhadap sumbu sentroidal pelampang ring, di mana inilah merupakan gaya dari gambar yang di samping. Baik, next materi selanjutnya. Selanjutnya terdapat developing ring, di mana developing ring ini merupakan transducer cincin yang menggunakan mikrometer sensitif untuk pengukuran defleksi. Contoh dari developing ring itu sendiri, gambarnya terdapat di sampingnya. Nah, untuk mendapatkan pengukuran yang tepat di sini, salah satu ujung mikrometer dipasang pada perangkat buluh getar R. Lalu yang dipetik untuk mendapatkan gerakan getar maksudnya. Lalu kontak mikrometer kemudian dipindahkan ke depan sampai terlihat redaman getaran yang diamati. Pengukuran defleksi ini dapat dilakukan dalam rentan kurang lebih 0,00002 in dengan metode ini. Lalu developing ring ini digunakan sebagai standar kalibrasi untuk mesin uji tarik besar. Next. Nah, selanjutnya ada
torque measurement. Nah, untuk torsi ini atau momen itu dapat diukur dengan mengamati deformasi sudut dari batang atau suatu silinder yang berlogam. Langsung next. Nah, berikut terdapat gambar di sini yang merupakan silinder berlongga. Nah, momen di sini dapat dirumuskan pada rumus di sampingnya, di mana M di sini merupakan momen dan G merupakan modulus geser elastisitasnya. Lalu RI di situ merupakan radius dalam, R0 itu radius luarnya. Lalu L merupakan panjang silinder dan theta di sini merupakan defleksi sudut dari gambar. Next. Nah, untuk rumus dari modulus geser tersebut ya dari persamaan sebelumnya itu dirumuskan pada rumus di sini di mana G sama dengan E per 2 kali 1 plus mu di sini. Di mana E di sini elastisitas Nah, lalu torsi ini ialah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Jadi torsi ialah merupakan suatu energi, di mana besaran torsi merupakan besaran turunan yang digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Adapun rumus dari torsi itu pada rumus yang di sampingnya yaitu T sama dengan F dikali B dengan satuan Newton meter, di mana F merupakan gaya sentrifugal dari benda yang berputar dan B ialah jarak benda ke pusat rotasinya. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian dari torsi di mana gambar di samping ialah menunjukkan schematic of cradle dynamometer atau Nah, prinsip kerja dari dynamometer ini ialah dengan memberikan beban yang berlawanan terhadap arah putaran sampai putaran mendekati 0 rpm, di mana beban ini nilainya ialah sama dengan torsi poros. Pada dynamometer, pengukuran torsi pada poros dengan prinsip pengereman dengan stator yang dikenai beban itu sebesar W. Lalu mesin dijalakan, kemudian pada poros disambung dengan dynamometer. Untuk mengukur torsi mesin pada poros mesin, diberikan rem yang disambung dengan W pengereman atau pembebanan. Lalu pembebanan diteruskan sampai poros mesin hampir berhenti berputar. Lalu beban maksimum yang terbaca ialah gaya pengereman yang besarnya sama dengan gaya putar poros mesin di F. Next. Nah, selanjutnya ada measurement of angular velocity atau pengukuran kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini merupakan besaran vektor atau vektor semu yang menyatakan frekuensi sudut suatu benda dan sumbu putarnya. Di mana satuan SI untuk kecepatan sudut ialah radian per detik, meskipun dapat diukur pula menurut derajat per detik atau rotasi per detik atau derajat per jam dan satuan-satuan lainnya. Nah, ketika diukur dalam putaran per waktu, itu kecepatan sudut sering dikatakan sebagai kecepatan rotasi. Dan besar skalarnya ialah laju rotasi, di mana kecepatan sudut biasanya dinyatakan dengan simbol omega, lalu arah kecepatan sudut ialah tegak lurus dengan bidang rotasi, dan arahnya disebut dengan kaidah tangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Materi berikutnya adalah stress and strain atau tegangan dan regangan, di mana tegangan dan regangan merupakan dua hal yang berbeda, yaitu tegangan merupakan gaya yang diberikan persatuan luas, dan regangan itu merupakan dampak yang terjadi akibat adanya tegangan, itu pertambahan panjang suatu material atau
sebuah sampel ya, akibat sampel tersebut diberikan tegangan. Nah, prinsip dasar dari analisis tegangan adalah menentukan distribusi tegangan pada material yang memiliki beragam bentuk dengan kondisi pembebanan yang berbeda-beda. Analisis tegangan itu dapat dilakukan dengan sebuah eksperimen ya, yang dilakukan dengan cara mengukur deformasi potongan di bawah beban dan mencari nilai dari tegangan lokal yang berlaku. Nah, di sini merupakan sebuah uji coba tensile stress untuk melakukan analisis tegangan. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah sampel material. Pada gambar tersebut, sampel silinder itu memiliki panjang awal L dan diameter D. Luas area potongan silinder tersebut adalah A. Nah, dalam sebuah uji coba atau tensile test tadi, sampel tersebut akan diberi beban sebesar T di kedua arah ya pada sumbu material. Jika beban yang diberikan T tidak melebihi batas maksimal dari deformasi elastis, nah di sini saya harus menggarisbawahi bahwa pembebanan dilakukan dalam jangkauan deformasi elastis atau pemuluran sampel masih bisa kembali ke panjang awal. Maka regangan, nah jika beban yang diberikan itu tidak melebihi dari zona deformasi elastisnya, maka regangan yang dialami oleh material tersebut dapat dicari menggunakan persamaan regangan aksial 1, yaitu dilambangkan dengan epsilon atau E sama dengan T per A atau beban dibagi persatuan luas atau tegangan ya, stres dibagi dengan E atau modulus elastisitas. Sehingga bisa disamadengankan lagi, yaitu tegangan aksial dibagi dengan modulus elastisitasnya. Nah, selain dengan menggunakan persamaan satu tersebut, persamaan regangan aksial 1, besarnya regangan itu dapat dicari dengan menggunakan perbedaan panjang dibagi dengan panjang awal, yaitu regangan aksial itu sama dengan DL dibagi dengan L, yaitu perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, kemudian ada hal penting lagi yang harus kita ketahui dalam suatu analisis regangan, yaitu Poisson ratio atau perbandingan Poisson. Nah, Poisson ratio sendiri merupakan perbandingan antara regangan pada arah samping dan regangan pada arah aksial atau regangan pada arah samping transverse strain itu merupakan di sini dilambangkan dengan delta D, yaitu perubahan panjang ya. Jadi suatu material jika dilakukan tensile test maka akan mengalami penyusutan diameter, sehingga di situ delta D itu lebih ke arah dalam. Nah, sementara delta L atau regangan aksial itu akan membuat benda semakin bertambah panjang. Nah, dari situ kita dapat mendapatkan Poisson ratio yang dilambangkan dengan mu itu sama dengan negatif regangan transverse atau regangan yang berkaitan dengan diameter dibagi dengan regangan aksial atau regangan yang searah dengan sumbu material. Strain measurement atau pengukuran regangan. Ada beberapa definisi dasar dari pengukuran regangan. Setiap pengukuran regangan harus dilakukan pada panjang benda kerja yang terbatas. Semakin kecil panjang ini, semakin mendekati pengukuran akan mendekati regangan satuan pada suatu titik. Panjang di mana pengukuran regangan rata-rata dilakukan disebut panjang dasar. Sensitivitas deformasi didefinisikan sebagai deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh pengukur yang sesuai. Sensitivitas regangan adalah deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh gauge persatuan panjang alas. Metode sederhana pengukuran regangan adalah dengan menempatkan beberapa jenis penandaan grid pada permukaan benda kerja pada kondisi beban nol, dan kemudian mengukur deformasi grid ini ketika spesimen dikenai beban.
Kisi-kisi dapat digoreskan di permukaan, digambar dengan pena tinta halus atau difoto. Benang karet juga telah digunakan untuk menandai kisi-kisi. Sensitivitas metode grid tergantung pada akurasi di mana perpindahan garis grid dapat diukur. Mikroskop mikrometer sering digunakan untuk pengukuran tersebut. Penggunaan fotografi digital di mana deformasi dapat dideteksi berdasarkan piksel individu menawarkan keuntungan dibanding ukuran fotografi film konvensional. Pelapis rapuh menawarkan cara yang nyaman untuk mengukur tegangan lokal dalam suatu material. Spesimen atau benang kerja dilapisi dengan bahan khusus yang memiliki sifat sangat tetas. Ketika spesimen dikenai beban, retakan kecil muncul di lapisan. Retakan ini muncul ketika keadaan tegangan tarik pada benda kerja mencapai nilai tertentu, dengan demikian dapat dianggap sebagai indikasi langsung dari tegangan lokal ini. Lapisan getas sangat berharga untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari distribusi tegangan di atas permukaan spesimen. Mereka sangat berguna untuk penentuan tegangan pada titik konsentrasi, tegangan yang terlalu kecil, atau lokasi yang tidak nyaman untuk pemasangan tahanan listrik atau jenis pengukur tegangan lainnya. Selanjutnya adalah electrical resistance strain gauges. Pengukuran regangan hambatan listrik adalah perangkat yang paling banyak digunakan untuk pengukuran regangan. Prinsip yang digunakan adalah bahwa hambatan listrik konduktor berubah ketika mengalami deformasi mekanis. Biasanya sebuah konduktor listrik diikat ke spesimen dan spesimen isolasi di bawah kondisi tanpa beban. Beban kemudian diterapkan yang akhirnya menghasilkan deformasi pada spesimen dan elemen resistensi. Deformasi ini ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resistansi elemen dan prosedur perhitungan. Pengukuran regangan resistansi dapat dikembangkan melalui persamaan hambatan konduktor, yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana L adalah panjang, A adalah luas penampang, Rho adalah resistivitas bahan. Oke, gambar di atas adalah 3 jenis umum dari gauge strain resistensi. Gauge kawat terikat menggunakan ukuran kawat bervariasi antara 0,0005 dan 0,001 inch atau 12 dan 25 mikrometer. Gauge semikonduktor menggunakan bahan dasar silikon yang strain sensitif dan memiliki keuntungan bahwa nilai-nilai yang sangat besar dari F dapat diperoleh F mendekati 100. F ke 100 gitu. Terus kawat dan foil gauge dapat diproduksi dengan berbagai cara. Tetapi poin penting adalah bahwa elemen resistensi harus terikat dengan aman untuk pemasangannya. Sangat penting bahwa ikatan antara elemen resistensi dan semen yang bergabung dengannya ke banda kerja menjadi lebih kuat daripada kawat resistensi itu sendiri. Measurement of resistance strain gauge outputs. Perhatikan rangkaian jembatan pada gambar di atas. Tegangan yang ada pada detektor diberikan oleh persamaan EG sama dengan E dalam kurung R1 per R1 ditambah R4 dikurang R2 per R2 ditambah R3 sebagai EG sama dengan ED sama dengan E dalam kurung R1 per R1 ditambah R4 dikurang R2 per R2 ditambah R3. Jika jembatan seimbang, ED sama dengan 0. Anggap bahwa pengukur regangan mewakili R1 dalam rangkaian ini dan perangkat pembacaan impedansi tinggi, seperti voltmeter digital, digunakan sehingga jembatan beroperasi sebagai rangkaian defleksi peka tegangan. Diasumsi bahwa jembatan seimbang pada kondisi tegangan 0 dan bahwa regangan pada pengukur epsilon menghasilkan perubahan resistansi delta R1. R1 akan digunakan untuk mewakili resistansi pengukur pada kondisi regangan 0.
didapatkan tegangan karena regangan sebagai delta ED per E sama dengan R1 ditambah delta R1 per R1 ditambah delta R1 ditambah R4 dikurang R2 per R2 ditambah R3. Pemecahan untuk perubahan resistansi memberikan delta R1 per R1 sama dengan R4 per R1 dikalikan delta ED per E ditambah R2 per R2 ditambah R3 per 1 dikurang delta ED per E dikurang R2 per R2 ditambah R3 dikurang 1. Persamaan di atas menyatakan perubahan resistansi sebagai fungsi dari ketidakseimbangan tegangan pada detektor delta ED. Sirkuit jembatan juga dapat digunakan sebagai perangkat peka menggabungkan persamaan IG sama dengan EG per R plus RG hingga EG sama dengan E dan kurang R1 per R1 ditambah R4 dikurangi R2 per R2 ditambah R3 memberikan IG sama dengan E dikalikan dalam kurung R1 dikali R3 dikurang R2 dikali R4 per R1 dikali R2 dikali R4 ditambah R1 dikali R3 dikali R4 ditambah R1 dikali R2 dikali R3 ditambah R2 dikali R3 dikali R4 ditambah RG dalam kurung dikali R1 ditambah R4 dikalikan dalam kurung R2 ditambah R3. Sekali lagi, diasumsikan jembatan seimbang pada kondisi regangan 0 dan ambil R1 sebagai hambatan pengukur dalam kondisi ini. Dengan demikian, R1 dikali R3 sama dengan R2 dikalikan R4. Arus galvanometer delta IG adalah nilai yang dihasilkan dari perubahan resistansi delta R1 dari kondisi seimbang. Dapat ditunjukkan bahwa penyebut dari persamaan 1 tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil pada R1 dan karenanya sangat mendekati konstan yang akan ditentukan sebagai C. Jadi, delta IG sama dengan E per C dikalikan dalam kurung R1 ditambah delta R1 dikalikan R3 dikurang R2 dikali R4. Menerapkan kondisi keseimbangan dari persamaan 2 memberi delta IG sama dengan E per C dikali R3 dikali delta R1. Memperkenalkan faktor pengukur dipunyai delta IG sama dengan EC dikalikan R3 dikali R1 dikalikan F epsilon sama dengan konstan dikalikan epsilon. Dengan demikian, arus refleksi dapat diambil sebagai indikasi langsung dari regangan yang dikenakan pada pengukur. Telah disebutkan rangkaian penguat jembatan sehubungan dengan termometer hambatan listrik gambar di bawah. Susunan yang sama ini dapat digunakan untuk digunakan dengan rangkaian jembatan pengukur regangan. Banyak perangkat pembacaan untuk pengukur regangan tersedia secara komersial. Nah, kemudian materi berikutnya adalah temperature compensation. Nah, di sini temperature compensation itu dilakukan atau kompensasi suhu itu dilakukan karena dalam suatu pengukuran itu tidak memungkinkan untuk menghitung dampak dari suhu terhadap suatu pengukuran regangan. Ya, kita tahu bahwa suhu itu dapat menyusutkan atau membuat sampel itu memuai. Nah, kompensasi suhu itu dapat diberikan melalui sebuah rangkaian kompensator yang terdiri dari jembatan resistor. Nah, kita dapat memperhatikan di sini yaitu rangkaian kompensator itu sendiri ya. Nah, alat pengukur 1 atau gauge 1 bisa kita lihat terdapat pada tabung silinder di kiri, diletakkan pada spesimen uji, dan alat pengukur 2 atau gauge 2 itu diletakkan pada sebuah material yang tidak akan mengalami peregangan di sepanjang rangkaian eksperimen. Dan suhu spesimen sama dengan suhu material kompensator. Jadi suhu spesimen itu sama tingginya ya, atau setara dengan suhu material yang akan digunakan di compensation gauge. Nah, cara kerja dari rangkaian kompensator ini adalah dengan mendeteksi adanya perubahan hambatan dari material akibat adanya pengaruh suhu. Jika terdapat perubahan hambatan pada spesimen,
maka perubahan hambatan tersebut akan dieliminasi oleh perubahan hambatan pada material kompensator. Sehingga maksudnya di sini adalah bahwa suhu itu akan mempengaruhi properties dari benda, dan di sini yang dilihat itu adalah suhu akan mempengaruhi hambatan dari spesimen. Dan karena adanya perubahan hambatan tersebut, compensation gauge itu bertugas untuk mengeliminasi adanya perubahan hambatan tersebut. Dan nantinya ketidaksetimbangan hambatan tersebut akan dideteksi oleh rangkaian kompensator. Lalu selanjutnya adalah strain gauge rosettes. Strain yang diukur dalam situasi seperti itu adalah strain utama karena kami berasumsi bahwa bar beroperasi hanya di bawah beban tarik. Jelas, masalah pengukuran yang lebih umum akan melibatkan ketegangan di dalam satu arah dan orientasi sumbu stres utama tidak akan diketahui. Ini akan tentu saja beruntung jika gauge strain dipasang pada spesimen sehingga mereka berorientasi persis dengan sumbu stres utama. Kami sekarang mempertimbangkan metode yang dapat digunakan untuk menghitung tekanan dan regangan utama dalam bahan dari 3 pengukuran strain gauge. Pengaturan untuk strain gauge dalam aplikasi tersebut disebut rosette. Kami hanya akan memberikan hubungan akhir yang digunakan untuk tujuan perhitungan. Pertimbangan rosette persegi panjang yang ditunjukkan dalam gambar rectangular strain gauge yang rectangular strain gauge rosette yang ada di samping ini. 3 gauge strain berorientasi seperti yang ditunjukkan, dan 3 strain yang diukur oleh gauge ini adalah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Strain utama untuk situasi ini adalah sigma maksimal dan sigma minimal sama dengan sigma 1 ditambah sigma 3 per 2 kurang lebih 1 per akar 2, sigma 1 dikurangi sigma 2 kuadrat ditambah sigma 2 dikurangi sigma 3 kuadrat pangkat 1 per 2. Tekanan utama adalah maksimum sama dengan E sigma 1 ditambah sigma 3 per 2 dikali 1 dikurangi mu, kurang lebih E per akar 2, 1 ditambah mu, sigma 1 dikurangi sigma 2 kuadrat ditambah sigma 2 dikurangi sigma 3 kuadrat pangkat 1 per 2. Untuk tekanan geser maksimum ditunjukkan oleh Tmax dan dihitung dari Tmax sama dengan E per akar 2 dikali 1 ditambah mu sigma 1 dikurangi sigma 2 kuadrat ditambah sigma 2 dikurangi sigma 3 kuadrat pangkat 1 per 2. Sumbu stres utama terletak dengan sudut theta menurut tan 2 theta sama dengan 2 sigma 2 dikurangi sigma 1 dikurangi sigma 3 per sigma 1 dikurangi sigma 3. Ini adalah sumbu di mana stres maksimal terjadi. Masalah muncul dengan penentuan kuadran untuk theta karena akan ada 2 nilai yang diperoleh. Sudut theta akan terletak di kuadran pertama, yaitu atau 0 kurang dari theta pi per 2 lebih dari theta jika sigma 2 lebih besar dari sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Dan di kuadran kedua jika sigma 2 kurang dari nilai ini. Lalu untuk selanjutnya adalah the unbounded resistance strain gauge. Gauge strain resistensi atau the unbounded resistance strain gauge
listrik terikat yang dibahas di atas adalah perangkat yang paling banyak digunakan untuk pengukuran regangan. Gauge resistensi alternatif adalah jenis unbounded yang ditunjukkan dalam gambar skematik resistensi alternatif berikut ini. Adalah jenis unbounded yang mekanisme pegas memegang dua plat dalam posisi dekat sementara filamen kawat halus membentang di sekitar pin pemasangan seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Pin pemasangan harus kaku dan juga berfungsi sebagai isolator listrik. Ketika plat A bergerak relatif terhadap B, strain dikenakan pada filamen ini yang dapat dideteksi melalui pengukuran perubahan resistensi. Displacement yang diizinkan dari gauge komersial adalah urutan kurang lebih 0,0015 inci atau 0,038 mm dan diameter kawat biasanya kurang dari 0,001 inci atau 0,025 mm. Pemanasan I kuadrat R di gauge yang tidak dibonceng bisa menjadi masalah karena kabel listrik tidak memiliki sarana siap untuk dissipation panas selain konveksi ke udara sekitarnya. Prinsip gauge unbounded telah diterapkan pada akselerasi dan transducer tekanan diafragma dengan keberhasilan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.